Joko dalam pengambilan keputusan yang selama ini Pak Joko lakukan. Silakan dimulai. Dalam pengambilan kebijakan yang kami lakukan, di mana ada dua masalah yang semuanya benar, tapi kita harus milih salah satu dari penyelesaian permasalahan itu. Ya, kami berupaya begini, melakukan pendekatan dengan orang-orang yang memiliki pendapat yang sama dan juga benar. Kita berupaya mencari solusi bersama. Ya, kita upayakan adanya pertemuan dengan mereka, kita bicarakan untuk mencari solusi bersama dan yang paling bermanfaat bagi kita semuanya, ya, bisa diterima oleh semua pihak. Itulah nanti yang akan kita putuskan itu dalam pengambilan kebijakan. Dalam pengambilan kebijakan yang kami lakukan, di mana ada dua masalah yang semuanya benar, tapi kita harus milih salah satu dari penyelesaian permasalahan itu. Ya, kami berupaya begini, melakukan pendekatan dengan orang-orang yang memiliki pendapat yang sama dan juga benar. Kita berupaya mencari solusi bersama. Ya, kita upayakan adanya pertemuan dengan mereka, kita bicarakan untuk mencari solusi bersama dan yang paling bermanfaat bagi kita semuanya, ya, bisa diterima oleh semua pihak. Itulah nanti yang akan kita putuskan itu dalam pengambilan kebijakan. Baik, dalam pengambilan keputusan kami berupaya untuk mengevaluasi permasalahan lebih dulu. Permasalahan itu harus dicarikan solusinya. Kalau di sini kita punya dua masalah yang memang masalah itu adalah masalah yang sama-sama benarnya, maka kita berupaya untuk mengumpulkan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan itu, ya, dalam mengambil kebijakan yang pas. Mereka harus kita kumpulkan, kita cari solusi bersama, kita ngomong-ngomong bersama, kemudian kita evaluasi apakah dampak dari pengambilan keputusan yang menurut orang lain itu benar, menurut kita itu juga benar, tapi kita cari solusi dampak yang paling meringankan atau membawa dampak yang baik. Itulah yang harus kita ambil. Sementara untuk permasalahan atau hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang nanti dampaknya kurang membawa baik, ya, kebaikan bagi kita, maka kita upayakan cari solusi untuk mengambil kebijakan di mana kebijakan itu membawa hal yang sangat positif bagi kita semuanya. Dan setelah kebijakan itu kita ambil, maka kita adakan evaluasi dalam pelaksanaannya. Kalau memang dalam pelaksanaannya itu sudah pas, kita lanjutkan. Kalau perlu penambahan hal-hal yang baru, kita tambahkan hal-hal yang baru. Itu, terima kasih. Dalam hal adanya dilema etika untuk pengambilan keputusan, seperti kami sampaikan tadi sebelumnya, bahwa kita upayakan kita duduk bersama, ya, kita mencari solusi bersama. Itu menurut saya yang paling efektif itu. Jadi dengan duduk bersama itu kita saling memahami dan saling mengisi. Itu yang menurut saya sangat efektif seperti itu. Tantangan yang menurut saya harus kita hadapi, ini memang orang itu punya pendapat, biasanya ingin pendapatnya itu yang dilaksanakan. Tapi belum tentu pendapat kita itu baik untuk banyak orang. Nah, di sini biasanya orang itu kalau pendapatnya itu tidak diterima, itu kadang-kadang di rapat dia mengatakan iya, tapi kadang-kadang nanti di luar rapat juga mencari masalah baru. Ini juga suatu tantangan bagi kita itu sebetulnya, bagaimana supaya kita membuat orang lain itu bisa menyadari bahwa tidak mesti harus pendapatnya yang
diambil sebagai keputusan. Ya, kita harus bisa menghargai keputusan bersama, seperti itu yang tantangan yang kita hadapi. Untuk penyelesaian masalah yang kaitannya dengan adanya dilema etika, itu sebaiknya kalau saya ya segera aja diselesaikan supaya permasalahan tidak berlarut-larut. Kalau bisa diselesaikan di tempat itu juga, kita bareng-bareng lah bersama, duduk bersama seperti itu ya, sehingga permasalahan nanti tidak berlarut-larut seperti itu. Dalam hal penyelesaian suatu kasus atau permasalahan, apakah ada orang lain yang membantu? Secara otomatis banyak yang membantu, bukan hanya satu orang. Siapa ya orang-orang yang terlibat di situ itu membantu semua. Justru dari silang pendapat dari mereka itulah yang membantu kita untuk mengambil suatu keputusan atau suatu kebijakan, sehingga kebijakan itu bisa diterima oleh semua pihak gitu. Dalam pengambilan dilema etika ini ya, keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, hal yang dapat kita petik yaitu kita selalu berusaha untuk bersama-sama ya. Kita sepaham, seia sekata, sehingga tidak muncul permasalahan di kemudian hari. Ini yang kita lakukan seperti itu. Terima kasih Pak Joko atas pengalamannya dalam pengambilan keputusan. Semoga dapat bermanfaat untuk saya dalam mengambil keputusan, khususnya dalam dilema etika. Terima kasih Pak Joko. Ya, terima kasih, mudah-mudahan sukses untuk Anda dan semakin memperbaiki posisi Anda. Amin. Untuk kelak menjadi kepala sekolah yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mohon izin waktunya juga untuk wawancara panjenengan sebagai kepala sekolah SD L3 Tempurjo, kaitannya dalam pengambilan keputusan pada dilema etika dan sikap moral. Insya Allah nanti akan saya bantu apa yang dibutuhkan Bu Yeti, apa yang panjenengan tanyakan nanti akan kami jawab semampu kami. Itu ya Bu Yeti. Terima kasih Bu. Sama-sama. Etika adalah bagi kami bahwa ada permasalahan di sekolahan kami antara benar melawan benar. Contohnya yaitu di sekolahan kami diadakan kegiatan KKB. Sedangkan pelaksanaannya adalah pada waktu jam belajar mengajar pagi hari, misalnya antara jam 7 sampai jam 14. Sementara KKG harus tetap dilaksanakan. Itu bagi kami adalah merupakan dilema etika. Kemudian sedangkan ujian moral yaitu permasalahan di sekolahan kami antara salah dan benar. Sehingga itu pun juga merupakan permasalahan dari kami. Contohnya hal-hal yang ada di sekolah kami yang biasa dilakukan tetapi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai identifikasi dilema etika dan tujuan. Saya selaku kepala sekolah SD N3 Tempurjo di dalam mengambil keputusan, misalnya tadi contoh dari dilema etika tadi ya, ada pada waktu kegiatan KKG tetapi dalam jam belajar anak. Kami selaku kepala sekolah yang diletakkan di sini mengambil keputusan dengan cara mengadakan musyawarah kesepakatan dengan Bapak Ibu guru, karena memang benar-benar sama sulitnya atau sama pentingnya untuk kegiatan belajar itu juga hak anak yang harus disampaikan, harus mendapatkan, sedangkan untuk KKG adalah pengembangan profesi guru. Sehingga kami mengambil keputusan diadakan musyawarah kesepakatan bagaimana supaya anak tidak dirugikan, sehingga kami adakan
pada waktu di bawah jam pelaksanaan itu anak tetap masuk diadakan pembelajaran secara luring, sedangkan pada waktu Bapak Ibu guru itu melaksanakan KKG, anak diberi pelajaran secara daring, sehingga anak bisa belajar di rumah dengan tugas yang diberikan dari Bapak Ibu guru, sedangkan Ibu Bapak Ibu guru juga bisa melaksanakan pengembangan profesi, yaitu dengan mengikuti KKG. Langkah-langkah atau prosedur yang kami lakukan di sekolahan kami selama ini itu, kalau misalnya ada masalah atau ada kasus ya, ini alhamdulillah di sini tidak ada kasus yang signifikan. Hanya kalau ada mengambil keputusan atau bijaksanakan, kami itu mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, mencari kebenaran lebih dahulu, salah benar dulu, dengan cara mencari bukti-bukti harus ada, karena kalau misalnya hanya katanya itu bukan merupakan jawaban, tapi harus mencari bukti-bukti bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dengan bukti-bukti yang kami temukan, kami mengadakan musyawarah dulu secara kekeluargaan, tidak secara mencuat keluar, tapi secara kekeluargaan. Dengan bukti-bukti tersebut kami mengambil keputusan secara kebetulan, sehingga di sekolah kami secara kondusif bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kami, tidak sampai jauh ke depannya. Begitu. Bagi kami selaku yang dituakan di sini, yaitu hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, yaitu bagi kami ya tadi, kami mengumpulkan Bapak Ibu guru dulu, mengadakan musyawarah, kemudian setiap Bapak Ibu guru diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi bukan saya sendiri yang menentukan, tapi dari pendapat dari Bapak Ibu guru secara musyawarah tadi, kemudian dibuat kesepakatan bagaimana untuk ada permasalahan dilema etika seperti ini, sehingga keputusan itu bisa dilaksanakan dengan Bapak Ibu guru, tidak secara terpaksa tetapi dengan sukarela, dengan keikhlasan, semua bisa berjalan lancar dengan hati senang dan sekolah kami tetap kondusif. Sekian, terima kasih. Tantangan kami dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, namanya saja bermusyawarah ya. Setiap Bapak Ibu guru juga mempunyai hak yang bisa untuk mempunyai pendapat. Dan setiap pendapat itu setiap orang kan mempunyai namanya kemampuan dan berbeda, mempunyai pola pikir yang berbeda, mempunyai pandangan yang berbeda. Kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang nyun sewu tidak sepaham dengan pandangan kita. Kadang-kadang orang yang lebih senior ataupun jabatannya lebih tinggi, dia memaksakan kehendaknya, tidak mau menerima keputusan yang bisa diambil bersama. Itu tantangan bagi kami. Tapi bagi kami itu bukan merupakan tantangan yang besar. Kami nanti bisa menjelaskan secara perlahan, secara individu, dengan dari hati ke hati, sehingga beliaunya bisa menerima keputusan yang kami ambil bersama-sama tersebut. Apabila di sekolah kami misalnya ada kasus yang dilema etika di sekolah kami, untuk penyelesaiannya kami tidak kami jadwalkan untuk waktu tertentu, tidak. Tapi kami secara langsung cepat menyelesaikan, karena apa? Namanya saja dilema. Bagi kami kalau dilema itu dibiarkan berlarut-larut malah menjadikan beban bagi sekolahan kami. Sehingga kami kalau ada sesuatu hal yang harus dibicarakan, kami bukannya langsung pada waktu kegiatan belajar mengajar, tidak. Minimal nanti pada waktu jam istirahat ataupun pada waktu anak-anak sudah pulang, sehingga kami musyawarahkan, kami ajak
berpendapat, semua mempunyai hak yang sama, sehingga kasus tersebut tidak berlarut-larut tetapi cepat terselesaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Faktor-faktor yang mempermudah saya selaku yang dituakan di sini untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, yaitu semua warga sekolah, terutama adalah para pendidik dan tenaga kependidikan. Dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa segala sesuatu itu merupakan tanggung jawab kami bersama, sehingga baik maju mundurnya sekolah kami itu terletak pada kita semua, terutama pendidik dan tenaga pendidikan, juga kami yang dituakan di sini, sehingga banyak sekali bantuan dari Bapak Ibu guru yang bisa menyelesaikan kasus-kasus dilema etika di sekolahan kami. Pembelajaran yang bisa kami petik, bisa kami ambil hikmahnya di dalam pembelajaran di sekolah kami, sesuatu hal itu pasti ada baiknya, tidak selalu buruk, tapi kami cari hikmahnya, kebaikan di dalam situ, sehingga kami mengambil hikmahnya bahwa kami bisa berkembang, kami bisa maju, karena memang ada kasus-kasus yang harus kami selesaikan bersama. Dan itu juga hikmah bagi kami tidak bisa bekerja sendirian selaku kepala sekolah, tetapi kami memerlukan pendidik dan kependidikan, pendidik dan tenaga pendidik yang harus bersatu, harus berjuang bersama, harus bisa mempunyai persepsi yang sama untuk memajukan lembaga kami, yaitu SDN 3 Temburejo. Terima kasih Bu Mici atas pengalaman yang luar biasa dalam mengambil keputusan, pengalaman Bu Mici dalam mengambil keputusan di SDN 3 Temburejo. Semoga bermanfaat untuk saya dalam mengambil keputusan sebagai guru di SMA Temburejo. Sama-sama Bu Lipti, kami juga terima kasih mendapatkan ilmu yang juga luar biasa bagi kami, sehingga kami tahu itu apa dilema etika yang bisa kami sampaikan tadi. Terus saya juga mendoakan panjenengan, mudah-mudahan nanti di dalam calon guru penggerak mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan prestasi sehingga bisa ke depannya lebih baik. Terima kasih.